Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hijrah ke Habasyah. Perlu diingat, apa itu hijrah? Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mengapa Nabi Muhammad memilih hijrah ke Habasyah? Mengapa tidak ke negeri lain? Perlu kalian ketahui. Alasannya karena pemilihan Habasyah adalah negeri yang mudah dijangkau oleh perahu. Siapa sih rajanya? Raja Habasyah yaitu bernama Asimah An-Najasyi, atau mereka mengenal dengan sebutan Raja Najasyi. Raja Najasyi ini terkenal raja yang sangat bijaksana. Dia tidak pernah berbuat sewenang-wenang kepada masyarakatnya. Perlu kalian ketahui juga, negeri Habasyah adalah negeri yang sekarang bernama Ethiopia. Pasti kalian pernah mendengar ini, bukan? Kita ulangi sekali lagi. Hijrah ke Habasyah terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, kaum muslimin berangkat dari kota Mekah secara diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi. Mengapa seperti itu, Bu? Alasannya, apabila mereka tidak berangkat secara diam-diam atau apabila kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka, maka kaum muslimin pasti akan disiksa dan diancam oleh kafir Quraisy. Perlu kalian ingat, hijrah ke Habasyah pada tahap pertama, rombongan terdiri dari 10 pria dan 5 orang wanita. Pada tahap yang pertama ini, rombongan dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Kemudian, setelah kaum muslimin menetap di Habasyah selama 3 bulan, mereka mendengar kabar bahwa kaum kafir Quraisy yang biasa menyiksa mereka telah takluk pada Nabi Muhammad. Namun ternyata kabar tersebut adalah bohong. Akhirnya kaum muslimin mengadakan hijrah ke Habasyah yang pada tahap yang kedua. Kembali kalian ingat, hijrah ke Habasyah pada tahap yang kedua ini, rombongan membawa pasukannya lebih banyak. Berapa jumlahnya? Hijrah ke Habasyah pada tahap kedua ini, rombongan berjumlah 101, yang terdiri dari 83 pria dan 18 orang perempuan. Pada hijrah ke Habasyah pada tahap kedua ini, rombongan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian, setelah kaum kafir Quraisy mendengar bahwa kaum muslimin di Habasyah, akhirnya kaum kafir Quraisy mengutus 2 utusan mereka untuk mempengaruhi Raja Habasyah agar Raja Habasyah mengusir kaum muslimin. Siapa utusan kafir Quraisy itu? Utusan kafir Quraisy itu adalah Amr bin As dan Amroh bin Walid. Kemudian Amr bin As dan Amroh bin Walid menemui Raja Habasyah untuk mengatakan bahwa kaum muslimin harus keluar dan mereka tidak boleh menetap di Habasyah. Namun karena Raja Najasyi adalah seorang yang bijaksana dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang, akhirnya kaum muslimin diperbolehkan untuk tinggal di Habasyah. Kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Perlu kalian ketahui, kaum muslimin ketika berhijrah ke Habasyah, mereka mengalami banyak sekali rintangan. Namun rintangan tersebut tidak membuat kaum muslimin untuk patah semangat. Justru semangat mereka semakin besar karena hijrah merupakan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ancaman dan rintangan ini benar-benar tidak membuat patah semangat.
Semua mereka hadapi dengan kesabaran. Apa saja ancaman dari kaum kafir Quraisy? Kaum muslimin tidak boleh berjual dan membeli barang, tidak boleh menjalin persahabatan, dan kaum muslimin tidak boleh saling mengasihi dengan kaum Quraisy di Mekah. Belum lagi banyak sekali siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika mereka sedang berlayar, perahu mereka dihantam oleh badai. Mereka berada dalam kedinginan. Dan perlu kalian ketahui, kaum muslimin ketika berangkat ke negeri Habasyah, mereka harus berangkat secara diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi. Mengapa harus seperti itu? Karena apabila mereka ketahuan oleh kaum kafir Quraisy, mereka akan semakin mendapat ancaman dan siksaan. Selanjutnya, kaum muslimin sangat ikhlas ketika mereka harus meninggalkan kampung halaman demi hijrah ke Habasyah. Mereka rela meninggalkan keluarga, kampung halaman, dan harta benda untuk hijrah ke Habasyah. Dan ketika ada kabar bahwa kaum muslimin sudah sampai di Habasyah, kaum kafir Quraisy mengirimkan 2 utusan, yaitu Amr bin As dan Amarah bin Walid, untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar kaum muslimin tidak boleh tinggal di Habasyah. Namun akhirnya kaum muslimin mengirimkan utusan. Siapa utusan tersebut? Yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib meluruskan apa yang telah dikatakan oleh utusan dari kaum kafir Quraisy. Mereka mengatakan bahwa perintah mereka ke sini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Raja Habasyah atau Raja Najasyi tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh utusan kaum kafir Quraisy. Akhirnya kaum muslimin diperbolehkan untuk tinggal di Habasyah. Dan sebagian dari mereka banyak yang menetap di Habasyah untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam.